Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Erliza, NIM 2202100027, kelas 4A Administrasi Publik, mata kuliah Administrasi Pemerintahan Aceh, dan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani SOS MSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus. Yang pertama ada daerah Aceh. Dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Aceh. Dan yang kedua ada Papua. Dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Selanjutnya ada Yogyakarta. Untuk Provinsi Yogyakarta, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pembangunan. Undang-undang ini memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Yogyakarta. Dan selanjutnya ada kewenangan, legislasi, dan pembagian kekayaan. Yang pertama ada Aceh. Kewenangan khusus Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten atau kota. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Untuk legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRA memiliki kekuasaan legislatif yang luas dan dapat mengusulkan undang-undang serta memiliki hak angket dan mengajukan pernyataan pendapat. DPRA juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Pembagian kekuasaannya ada legislatif DPRA, eksekutif Gubernur Aceh, dan Badan Eksekutif Provinsi Aceh. Dan yang terakhir ada yudikatif, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya ada Papua. Kewenangan khusus Papua meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Kewenangan ini meliputi seluruh bidang pemerintah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP memiliki kekuasaan legislatif dan mengusulkan undang-undang. DPRP juga memiliki hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat. Pembagian kekuasaannya ada legislatif DPRP, eksekutif Gubernur Papua dan Badan Eksekutif Provinsi Papua, dan yudikatif Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Yogyakarta. Kewenangan daerah Yogyakarta meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Yogyakarta. Legislasinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kekuasaan legislatif dan rapat mengusulkan undang-undang. DPRD juga memiliki hak angket dan mengajukan pernyataan pendapat. Untuk pembagian kekuasaannya, legislatif DPRD, eksekutif Gubernur Yogyakarta dan Badan Eksekutif Provinsi Yogyakarta, dan yang terakhir yudikatif Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya ada peran atau kedudukan dari
ya Aceh Wali Nanggro, jabatan yang melambangkan simbol otonomi dan identitas Aceh dalam konteks keistimewaan daerah. Wali Nanggro memiliki peran sebagai pemimpin adat yang mempunyai wewenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat serta berfungsi sebagai penasihat gubernur. Dan yang kedua ada Papua. Majelis Rakyat Papua atau disebut juga MRP adalah lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua serta mengembangkan kebudayaan Papua. MRP memiliki peran dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan kepentingan masyarakat Papua. Dan yang terakhir ada Yogyakarta. Kesultanan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan tradisi serta nilai-nilai dalam Jogja. Sultan juga memiliki kedudukan sebagai gubernur pemimpin adat. Dan yang terakhir ada pendapat saya mengenai otonomi khusus. Otonomi khusus untuk Aceh, Papua, dan Yogyakarta adalah bentuk pengaturan pemerintahan yang memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah-daerah tersebut dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan, tradisi, serta kekayaan alam mereka secara lebih mandiri. Dengan otonomi khusus ini, pemerintah daerah memiliki kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.